Halo, perkenalkan, nama saya Sherly Marlina, bisa dipanggil Sherly. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang kelihatannya klasik, tapi ternyata masih sangat relevan sampai sekarang, yaitu teori komunikasi Aristoteles dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian mikir, loh, teori zaman Yunani kuno masih nyambung gak sih sama zaman modern sekarang? Apalagi di era media sosial? Jawabannya masih banget, karena sebenarnya cara kita berkomunikasi di Instagram, TikTok, bahkan saat ngechat teman, semua itu bisa dijelaskan lewat teori ini. Siapa itu Aristoteles? Nah, sebelum masuk ke teorinya, kita kenalan dulu sama tokohnya ya. Aristoteles adalah seorang filsuf besar dari Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau adalah murid dari Plato dan bahkan guru dari Alexander Agung. Jadi, bisa dibilang beliau ini salah satu orang paling berpengaruh di dunia pemikiran kuno. Aristoteles juga menulis banyak hal, mulai dari logika, etika, politik, sampai retorika, atau seni berbicara dan membujuk orang lewat kata-kata. Karyanya yang terkenal berjudul Retorik membahas bagaimana cara berbicara agar orang lain bisa percaya, tersentuh, dan akhirnya terpengaruh dengan pesan yang kita sampaikan. Konsep dasar teori Aristoteles. Menurut Aristoteles, komunikasi itu sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Dia bilang komunikasi itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama pembicara, speaker, yang kedua pesan, message, dan yang ketiga pendengar, audience. Ketiga unsur ini kelihatannya sederhana, tapi kalau salah satunya nggak berfungsi dengan baik, komunikasi bisa gagal. Misalnya, pembicara kurang jelas, pesan tidak menarik, atau pendengar tidak fokus, dan hasilnya pesan tidak sampai dengan benar. Jadi, kata Aristoteles, komunikasi yang baik terjadi kalau pembicara bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik kepada pendengar yang tepat. Nah, itu yang jadi dasar dari teori komunikasi modern sampai sekarang. Fokus teori retorika. Selanjutnya, Aristoteles memperkenalkan konsep yang sangat terkenal, yaitu retorika. Retorika adalah seni untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain lewat komunikasi. Dan menurut Aristoteles, cara untuk membujuk orang itu ada 3, yaitu yang pertama ethos, kredibilitas atau kepercayaan terhadap pembicara. Orang akan percaya pada pembicara yang punya reputasi baik dan terlihat yakin. Dan yang kedua pathos, emosi pendengar. Kalau kita bisa menyentuh perasaan audiens, mereka akan lebih mudah terpengaruh. Dan yang ketiga logos, logika dan alasan yang masuk akal. Pesan yang disampaikan harus bisa diterima oleh pikiran, bukan cuma perasaan. Kombinasi dari 3 hal ini, ethos, pathos, dan logos, bikin pesan kita jadi lebih kuat dan berpengaruh. Tujuan dan fokus teori Aristoteles. Fokus pada pembicara dan pesan. Tujuan mempengaruhi pendengar. Komunikasi, seni persuasi, atau membujuk. Menurut Aristoteles, tujuan utama komunikasi adalah untuk mempengaruhi orang lain. Bukan cuma sekadar menyampaikan informasi, tapi juga membujuk supaya audiens mau berpikir, merasa, atau bahkan bertindak sesuai pesan kita. Makanya, teori ini sering banget dipakai untuk pidato dan debat, kampanye politik, dan juga dunia iklan atau promosi. Karena di situ semua kemampuan membujuk itu sangat penting. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teori ini masih hidup di sekitar kita. Yang pertama, di media sosial. Misalnya, influencer menggunakan ethos karena mereka punya kredibilitas dan dipercaya banyak orang. Mereka juga pakai pathos dengan menunjukkan ekspresi bahagia atau cerita menyentuh. Dan tentu logos dengan menjelaskan manfaat produk atau alasan logis kenapa produk itu bagus. Yang kedua, dalam iklan. Iklan sering banget memainkan emosi, seperti rasa bahagia, cinta, atau aman. Agar penonton tertarik, itu adalah bagian dari pathos.
Dan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita meyakinkan teman buat menonton film tertentu. Kita bilang, filmnya seru banget loh, ratingnya tinggi, dan pemainnya keren. Nah, tanpa sadar, kamu udah pakai etos, patos, dan logos. Penerapan di dunia media dan pemberitaan. Teori ini juga bisa kita lihat di dunia media, misalnya dalam acara berita. Presenter biasanya berbicara dengan suara yang tegas dan berwibawa. Itu bentuk dari etos. Isi beritanya jelas dan berdasarkan fakta. Itu termasuk bagian dari logos. Dan terkadang berita juga menambahkan sedikit sentuhan emosi agar lebih menyentuh. Itulah termasuk bagian dari patos. Begitu juga di acara talk show atau iklan layanan masyarakat. Pesan yang disampaikan bukan cuma informatif, tapi juga dirancang agar menyentuh hati penonton. Jadi, kesimpulannya adalah dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi yang efektif terjadi kalau ada pembicara, pesan, dan pendengar yang saling terhubung. Gunakan etos, patos, dan logos untuk membuat pesan kita lebih kuat dan berpengaruh. Dan meskipun teori ini sudah berusia ribuan tahun, teori komunikasi Aristoteles tetap relevan di era modern sekarang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat yang sangat indah dari Aristoteles, yaitu komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana kata-kata bisa menyentuh dan mempengaruhi orang lain. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga kita semua bisa belajar dari teori Aristoteles bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tapi juga seni untuk menyentuh pikiran dan hati orang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga bermanfaat.